motivasi dari eksternal, yang dari internal antara lain mendapatkan imbalan, penghargaan maupun orang lain. Motivasi dari siswa biasanya gitu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika motivasi itu untuk mewujudkan disiplin positif harus ditanamkan pada siswa kita. Yang nomor 3 ya, menjadi orang yang mereka inginkan ya, karena memang memiliki motivasi intrinsik akan mendapat dampak panjang. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang akan mereka hargai. Lanjut. Adapun ini beberapa konsekuensinya, itu pertama hukuman, kedua konsekuensi, ketiga restitusi. Lanjut. Apa itu dari hukuman? Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba ada murid masuk sekolah terlambat, artinya ada hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi ya, tidak dilibatkan ya. Sifatnya satu arah, berupa banyak hukuman fisik, pengadet kaki siji, kon melayu mubeng lapangan itu biasanya. Berikutnya konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana, disepakati sesuai peraturan ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru memonitor murid ya. Misalnya pelajaran PJOK tidak membawa sepatu atau tidak membawa kaos olahraga. Dan yang terakhir restitusi, inilah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Lanjut. Ini ada posisi kontrol restitusi, ini juga fungsi guru ya. 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, verbal, ya, bisa dengan cara menunjuk-nunjuk, bahasa tubuhnya, menyakiti, bahkan dengan menyindir. Itu salah satu fungsi kontrol guru yang juga masih umum dipakai oleh guru-guru zaman sekarang ya. Dampaknya penghukum adalah perilaku negatif seperti murid ya, mengulangi kesalahan berulang kali lalu perilakunya menjadi agresif, bolak-balik diloke, bolak-balik didudui, kan timbul reaksi yang agresif dari murid. Yang kedua, guru juga berfungsi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, lebih lembut. Biasa dilakukan membuat merasa bersalah dengan berceramah. Guru menunjukkan kecewaan mendalam. Dampak murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid secara langsung ya, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasanya dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan muridnya dengan dampak tidak mandiri. Misalnya ini lebih ke mengeluh ya, Pak Guru awan-awan belum makan 2000 dewi-dewi, kan membuat siswa merasa bersalah. Guru juga bisa berfungsi kontrol sebagai teman ya. Dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun berupaya seolah-olah menjadi teman, melakukan pendekatan persuasi ya. Di posisi ini membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya ya. Dampak pada murid antara lain mereka tidak mandiri ya, tidak bisa memutuskan suatu keputusan secara sendiri. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi, memantau muridnya yang berpatokan pada catatan maupun kesepakatan yang sudah disetujui. Kelas 5 itu telat 10 menit, sholat dulu ya, sebagai pemantau. Terus dilihat apakah mereka melakukan hukuman berupa sholat duha itu atau tidak. Lanjut. Berikutnya tentang keyakinan kelas guys. Setiap tentunya tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki hal ini
pertama perlu diciptakan dan disepakati ya, membuat keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip dasar bersama. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan? Ini karena jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang atau memotivasi secara intrinsik ya. Mereka akan lebih tergerak, bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini begitu yang membuat ketidaknyamanan terpaksa. Jeda dulu. Bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas? Pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas, misalnya nulis siswa diminta maju masa depan, aku harus menghormati guru. Jika aku nilainya kurang dari KKM, aku harus belajar lagi ya. Biasanya itu sebuah keyakinan kelas agar tercipta kemandirian dan motivasi untuk lebih baik. Yang ketiga, pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat para warga kelasnya. Yang kelima, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan ini. Kemudian guru dan semua warga yang terlibat bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu dengan melakukan berkolaborasi dengan guru wali kelas lain. Di sini ada pola segitiga restitusi ya. Di pola ini memberikan kesempatan pada murid untuk melakukan disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga tujuan yang menjadi jelas. Tentu penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri ya,